Selamat datang. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara A. Ditransfer melalui Bank BRI unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. B. Melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah, mohon perhatiannya. 3. Dalam rangka merayakan Hari Pentakosta, GKJ Cimahi akan mengadakan kebaktian penyegaran iman KPI melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 dengan tema Roh yang Memimpin pada Kebenaran, terambil dari Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dan 16 ayat 4 sampai 15. Pembicara Pendeta Ridzon Manyunyo MTH. Mohon perhatiannya. Panitia pemilihan Penatua Diaken masa pelayanan 2021 sampai 2024 diingatkan kembali bahwa formulir pemilihan Penatua dan Diaken masa pelayanan 2021 sampai 2024 paling lambat harus diserahkan pada hari ini, Minggu tanggal 16 Mei 2021 kepada salah satu panitia berikut. 1. Bapak Christian Sumarsono dengan nomor HP 0812 2362 806. 2. Ibu Sungkowo Sri Rahayu dengan nomor HP 0815 6073 393. 3. Bapak Eswahyudi Sastro Soekarno dengan nomor HP 0888 2379 588. 4. Bapak Agus Yudo Waluyo dengan nomor HP 0896 0755 5303. Nomor 6. Nomor 5. Ibu Kristina Bowo 0813 2046 5905. Dan yang terakhir nomor 6. Ibu Erli Sisilia Wibowo dengan nomor 0813 2458 0958. Mohon perhatiannya. Perjamuan kudus reguler pada kebaktian hari ini, Minggu, tanggal 16 Mei 2021 akan dilayankan perjamuan kudus reguler. Mohon perhatian seluruh warga jemaat. Mari kita berhimpun. Panggilan beribadah jemaat dimohon berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7, yakni hari Minggu yang berada di antara peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Minggu Paskah 7 ini kita bisa dihayati sebagai suatu titik antara, yakni kerelaan diri untuk melepas dan berpisah dengan kebersediaan diri untuk membuka dan menerima. Untuk itu, marilah kita tetap bersuka menyambut kedatangannya. Mari pujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan kesungguhan hati. Marilah kita memuji nama Tuhan dari NKB 7 ayat 1 dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta
cakrawala, segala serafim terukir pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asa kau ada yang lain tak perlu, siang dan malam Engkau berkenan, di hadirat-Mu jiwaku Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 menjadi dasar pengakuan dosa. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 37A, bait yang pertama, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, ke tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Jemaat dimohon berdiri.
terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pujikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan saat ini kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan. Karena berkat penyertaan-Mu jugalah pada kesempatan saat ini kami diberikan kesempatan waktu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Pemeliharaan Tuhan betul-betul kami dapat rasakan di dalamnya. Meskipun sampai detik ini kami masih harus menyaksikan ataupun beribadah di rumah karena pandemik yang masih belum reda. Akan tetapi Tuhan, firman-Mu jugalah yang memampukan, menguatkan untuk kami dapat menghadapi kehidupan pemberian-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar bersama dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 17. Ayat 6 sampai dengan 19. Yohanes pasal yang 17, ayat 6 sampai dengan 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya segenaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia,
supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya harap semua dalam keadaan penuh dengan sukacita. Meskipun kita melihat berita yang ada saat ini, apalagi kaitan dengan Idul Fitri, yang ada penutupan, penyekatan, kita nggak bisa pergi kemana-mana gitu ya. Dan juga melihat berita di luar negeri, khususnya di India, bagaimana dampak COVID-19 yang luar biasa dirasakan gitu ya, sehingga menyebabkan mungkin hati kita ciut ataupun menjadi mencekam seperti itu gitu ya. Kita sulit untuk melangkah karena melihat itu yang terjadi di dalam kehidupan saat ini. Akan tapi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, tema kita dipelihara oleh Allah yang hidup. Tema saat ini kita coba untuk dapat dikuatkan di dalamnya. Ya, saat kita mendengar kata pelihara, otomatis ada apa di dalamnya? Ada usaha untuk, ya, usaha, dan juga di dalam pemeliharaan juga kita melihara berarti apa? Berkorban, gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga, merawat. Kaitan dengan merawat bisa mengobati, memberi makan dan seterusnya. Kalau ibu bapak mungkin yang punya hewan peliharaan. Saat kita memelihara berarti apa? Ada waktu yang dicurahkan untuk hewan-hewan itu. Agar apa? Agar bisa hidup, agar bisa mungkin bertumbuh, berkembang biak. Tidak hanya hewan. Wah, saat ini kaitan dengan mulai pandemik, apa yang terjadi? Tanaman, gitu ya. Yang marak. Bunga-bunga, gitu kan. Apa yang terjadi? Ya tadi, dipelihara berarti diperhatikan dengan baik. Sehingga apa? Ada nilai di dalamnya. Yang mungkin kalau kita lihat itu kuping gajah zaman saya kecil, mungkin ibu bapak juga tahu, itu mungkin ya biasa saja. Akan tetapi itu menjadi luar biasa saat ini. Entah itu mengenai kaitan dengan masalah ekonomi atau apapun, tapi di luar daripada itu, pada saat kita memelihara dengan baik, sehingga apa yang terjadi? Ada nilainya. Berharga. Nah, ini dia ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada nilai dan berharga. Meskipun mungkin kita lihat itu biasa saja. Ya, ini dia. Sehingga ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia saat ini seperti dalam perjalanan perjarahan iman yang penuh dengan teka-teki. Kita nggak tahu apa dan bagaimana yang terjadi hari esok. Tantangan, rintangan itu pasti ada. Akan tetapi, kita dapat melihat doa Tuhan Yesus kepada para murid saat itu, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang luar biasa dari doa ini adalah Tuhan Yesus menjelaskan siapa mereka yang Tuhan Yesus doakan pastinya. Yaitu para murid adalah milik Allah yang kudus dan dikuduskan di dalam dunia. Yang menarik pertama.
Kok dapat kita lihat? Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa untuk apa? Mengkuduskan orang-orang percaya ini. Gitu ya. Sehingga disinilah Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang dapat kita lihat kaitan dengan doa Tuhan Yesus, memiliki keimanan yang utuh dan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus sudah berdoa untuk seluruh murid saat itu dan juga saat ini, berarti kita diajak untuk pertama memiliki keimanan yang utuh dan sungguh-sungguh. Mengapa saya katakan memiliki keimanan yang utuh dan sungguh-sungguh? Karena apa? Keimanan kita penuh dengan tantangan saat ada dua hal. Baik itu sedang dalam pergumulan luar biasa maupun dalam kesuksesan yang luar biasa. Justru iman kita disinilah yang menjadi tantangannya. Akan tetapi melalui doa yang dihanturkan Tuhan Yesus kepada para murid untuk ibu bapak saudara dan saya, maka di sini jugalah ada tuntutan bagaimana kita diajak untuk memiliki keimanan yang utuh dan sungguh-sungguh. Salah satunya adalah melalui ibadah kita saat ini, di mana hari ini kita juga akan menerima sakramen perjamuan yang merupakan bagian dari pemeliharaan iman. Karena melalui sakramen itu kita diingatkan kembali roti dan anggur perjamuan sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga diajak untuk dapat menghayati karya pemeliharaan Allah yang nyata di dalam kehidupan. Menghayati atas karya pemeliharaan Allah yang nyata di dalam kehidupan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Karya pemeliharaan Allah. Saat kita mencoba memelihara sesuatu, maka kita berkorban, maka kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sehingga dari peliharaan itu, apapun itu bentuknya, ada nilai dan memiliki makna. Begitu juga lah kasih Allah dalam kehidupan kita. Allah memelihara kehidupan ibu bapak saudara dan saya agar apa? Memiliki nilai di dalam setiap kehidupan dan juga memiliki makna di dalamnya. Gitu ya. Ya, kita memang sedang menghadapi masalah bersama. Akan tetapi, apakah dalam kita menghadapi masalah itu kita memiliki nilai dan juga makna di dalamnya? Kita dapat melihat akan nilai karya Allah. Ibu bapak saudara dan saya memiliki nilai yang berharga di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dan juga memiliki makna di dalamnya. Sehingga dalam karya pemeliharaan ini saya teringat akan lagu. Lagu apa? Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus? Ya, lagu doa ibu. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Nah, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya sebatas menyebut nama, akan tetapi dalam penyebutan nama juga ada apa? Ada sesuatu hal yang dilakukan oleh ibu tersebut. Mendampingi anak-anaknya, memberikan perhatian, mencurahkan kasihnya ke dalamnya. Inilah juga bagian yang kedua itu ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Menghayati karya pemeliharaan Allah di dalam kehidupan. Tidak hanya sebatas mendoakan, akan tetapi juga ada perhatian, ada kasih, ada berkat, bahkan mungkin ada pergumulan di dalamnya. Akan tetapi karena kasih itu jugalah kita dapat dirangkul oleh Allah. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita diajak untuk dapat menjaga kekudusan dan kebenaran di dalam hidup. Menjaga kekudusan dan kebenaran di dalam hidup. Ya, itu bagian awal semua lebih kepada dari pihak luar untuk diri kita. Lalu bagian yang ketiga ini, bagaimana dari diri kita untuk dapat diaktualisasikan di dalamnya. Lah, wong orang lain saja sudah memperhatikan sedemikian rupa. Allah aja sudah memperhatikan sedemikian rupa di dalam kehidupan kita. Maka tugas kita jugalah untuk apa? Menjaga kekudusan dan kebenaran. Bukan untuk memelihara, merawat, enggak. Tapi lebih kepada menjaga
agar kita dapat terus taat, patuh. Siapa yang menjaga? Ayo, diri kita sendiri dengan kedewasaannya. Kita memang ada di dunia ini. Tantangan di dunia ini luar biasa. Akan tetapi kita diajak untuk dapat menjaga. Ada semacam rule, peraturan di dalam kehidupan. Bermain oke, silakan. Sedemikian rupa, akan tetapi dalam permainan pasti akan ada rule di dalamnya. Ada aturan. Maka kita diajak untuk menjaga aturan itu. Jikalau kita keluar dari aturan, kalau kayak main bola, apa itu? Kartu kuning. Dan parah pelanggaran yang kita lakukan, bisa kartu merah, dikeluarkan dari pertandingan. Nah, ini juga sama. Kita diajak untuk dapat menjaga apa yang sudah Tuhan berikan, kepercayaan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, disinilah wujud pemeliharaan Allah yang hidup itu. Karena Dia memberikan kehendak bebas agar kita dapat berkarya juga di dalamnya dengan rasa tanggung jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, wujud nyata dari pemeliharaan Tuhan dapat kami rasakan, sehingga saat ini kami dapat ikut ambil bagian dalam ibadah. Terlebih dalam kebersamaan kami akan menerima sakramen perjamuan, menikmati roti dan anggur perjamuan yang Tuhan sendirilah yang mengundang kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami diajak untuk dapat melihat, memaknai kembali wujud kasih pemeliharaan Tuhan, sehingga kami memiliki nilai dan makna di dalam hidup kami, agar kami memiliki keimanan yang utuh dan sungguh-sungguh. Dan kami juga diajak untuk dapat menghayati akan karya pemeliharaan Tuhan, serta menjaga kekudusan yang sudah Tuhan berikan. Tuntun sertai kami ya Allah. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk pergumulan yang sedang kami hadapi. COVID-19 yang masih kami alami, bahkan belum ada tanda untuk mereda. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami memang goyah akan pergumulan ini. Akan tapi mampukan kami, hiburlah kami, agar kami Tuhan mampukan menghadapi pandemik 19 ini. Jikalau kami dapat melihat di luar sana banyak korban, di negara-negara lain juga begitu rupa ya Allah. Sebab itu kami berdoa, lindungi kami. Mampukan juga kami dapat menjaga diri kami dan juga orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk tim medis yang berjibaku menghadapi pandemik ini. Berikanlah mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, lindungi mereka. Sertai ya Allah, pemerintahan juga dalam menyiapkan segala sesuatunya. Baik itu obat-obatan, terlebih vaksinasi. Sehingga kami semua dapat merasakan vaksin, ada antibodi yang baik, menjadi cara ataupun jalan, agar kami dapat terhindar dari COVID-19. Kami serahkan pemerintahan kami ya Allah dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kasih kami di gereja ini, GKJ Cimahi, di dalam pergumulan kami bersama. Dukung sertai kami. Kami berdoa untuk para majelis, penatua diaken dalam melaksanakan tugas panggilan mereka. Sertai mereka, dampingi mereka dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah rasa tanggung jawab juga mereka dapat lakukan di dalam kehidupan pelayanan dan juga kehidupan mereka hari lepas hari. Serta dalam kami juga melakukan pelayanan kasih kami, dampingi sertai kami. Kami serahkan ya Allah pelayanan kami di GKJ Cimahi ini dalam cinta kasih tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan umat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan kesehatan mereka, dalam pergumulan secara pribadi, dalam pergumulan untuk relasi. Kami yakin ada kuasa Tuhan yang akan memampukan dan memulihkan. Inilah ya Allah seru dan doa kami, yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita memuji Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun.
Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, pemberi segala karunia yang baik dan sempurna, kami mengakui kelimpahan berkat-Mu yang kini sebagian kami persembahkan dan baktikan kepadamu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerima ini dan memperbanyakkannya untuk pekerjaan gerejamu dan perluasan kerajaan-Mu. Demikian pula sabdamu yang telah kami terima dan kami dengar bersama melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto, yang telah Kau utus. Biarlah tiada kembali dengan sia-sia, melainkan menjadi pedoman hidup kami dan suluh bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menyiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan. Oleh sebab itu, monggo di rumah ataupun di wilayah masing-masing, siapkan yang sudah disiapkan, baik itu roti ataupun anggur, ataupun yang sudah disiapkan oleh majelis gereja, dapat dipersiapkan di dalam kesempatan saat ini. Dan mereka yang sudah ditugaskan untuk menjadi leader ataupun pemimpin dan pelayan dalam sakramen ini, juga kami persiapkan untuk mempersiapkan diri. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita kembali menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, karena kasih pemeliharaan Tuhan jugalah saat ini kami kembali diundang untuk dapat menikmati roti dan anggur perjamuan. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami, sehingga saat kami menerima roti dan anggur perjamuan, kami dapat memaknai akan karya pemeliharaan dan pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kami memperoleh keselamatan di dalamnya. Mampukan kami juga untuk dapat memaknai kehidupan atas pemberian kasih Tuhan menjadi lebih baru di dalamnya. Dalam kasih Allah kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang dicurahkan, yang dikorbankan di atas kayu salib, sehingga menjadi satu persekutuan tubuh Kristus di dalam kehidupan kita. Melalui tubuh Kristus kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah dan ambillah roti ini. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga melalui pengorbanannya kita memperoleh keselamatan di dalamnya. Terima dan makanlah,
roti ini. Umat yang dikasihi Tuhan, anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka terimalah anggur ini. Sambil mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan di dalamnya, terima dan minumlah anggur ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kasih kita saat kita sudah menerima roti dan anggur perjamuan, mari kita akan memberikan persembahan perjamuan kudus dengan diiringi lagu dari Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun, pakai hujan yang wahai, menghidupkan padang gurun, tak menghibur yang penat. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, saat roti dan anggur sudah dapat kami nikmati. Biarlah ini juga dapat menjadi lambang akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga iman kami terus dan semakin dikuatkan saat kami menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kasih berkat penyertaan Tuhan itu yang akan kami pancarkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sambil tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing
ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.